Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas mengenai macam-macam metode sterilisasi. Pertama, ada metode sterilisasi panas atau thermal yang terdiri dari sterilisasi panas lembab dan panas kering. Kedua adalah sterilisasi radiasi yang terdiri dari radiasi elektromagnetik dan radiasi pengion. Ketiga adalah sterilisasi gas dan yang keempat adalah sterilisasi filtrasi. Pertama akan dijelaskan mengenai metode sterilisasi panas lembab dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Berikut adalah alat-alat gelas yang harus disterilisasi pada pembuatan sediaan steril. Untuk alat-alat gelas yang tidak presisi seperti gelas kimia dan pipet tetes, dapat dilakukan sterilisasi dengan menggunakan metode panas kering ataupun panas lembab. Tetapi untuk alat-alat gelas yang presisi seperti gelas ukur, labu takar, dan pipet volume yang membutuhkan presisi harus dilakukan sterilisasi dengan metode panas lembab menggunakan alat autoclave. Bahan yang digunakan dalam proses sterilisasi diantaranya aluminium foil, kapas berlemak, kasa, benang kasur, dan gunting. Berikut cara menutup alat gelas yang terbuka. Siapkan kain kasa, kemudian isi dengan kapas berlemak, dibulatkan, dan dicoba dimasukkan sumpelnya sampai berbunyi. Apabila sudah berbunyi, tandanya sudah cukup. Kemudian ikat dengan menggunakan benang kasur. Setelah diikat kuat dengan menggunakan benang kasur, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur. Dan digunting bagian kasanya agar lebih rapih. Kemudian tutup dengan menggunakan aluminium foil. Dan ikat kembali dengan menggunakan benang kasur. Cara menutup pipet volume. Kapas berlemak dimasukkan ke dalam bagian atas pipet volume, ditekan hingga masuk ke dalam, kemudian tutup dengan menggunakan aluminium foil. Dan ikat dengan benang kasur. Berikut adalah alat-alat gelas yang sudah siap untuk disterilisasi dengan metode panas lembab menggunakan alat autoclave suhunya 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk pipet volume sebelumnya dibungkus terlebih dahulu dengan menggunakan kertas. Ini adalah alat autoclave.
Pertama-tama, tekan tombol on pada alat autoclave. Kemudian, injak bagian bawah autoclave dan tarik bagian atasnya. Masukkan alat-alat gelas yang akan disterilisasi dengan menggunakan autoclave. Untuk pipet tetes, karetnya tidak ikut disterilisasi menggunakan autoclave, tetapi direndam dengan menggunakan alkohol. Kemudian tutup alat autoclave dan tekan tombol sterilisasi liquid jika ada sediaan liquid yang akan disterilisasi atau sterilisasi normal jika tidak ada. Kemudian tekan tombol start. Setelah selesai sterilisasi, perhatikan suhunya. Tekan tombol stop. Setelah itu, buka tutup bagian atas autoclave dan biarkan uapnya keluar semua. Kemudian keranjang pada autoclave dibawa. Dan alat yang sudah disterilisasi dikeluarkan. Kedua, akan dijelaskan mengenai sterilisasi panas kering dengan menggunakan oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 1-2 jam. Dapat dilakukan sterilisasi awal untuk bahan-bahan yang akan digunakan, di mana yang harus diperhatikan adalah stabilitas zat aktif maupun eksipiennya. Pertama, ada aquades, disterilisasi dengan menggunakan metode panas lembab, karena bersifat termostabil dan tahan terhadap pemanasan serta uap air. Kedua, ada minyak dan ada NaCl. Untuk minyak dan zat tambahan yang bersifat termostabil dapat dilakukan sterilisasi dengan panas kering menggunakan oven. Sedangkan zat aktif dexamethasone fosfat bersifat termolabil, sehingga tidak dapat dilakukan sterilisasi awal dengan oven, melainkan harus menggunakan sterilisasi radiasi dengan menggunakan sinar gamma. Berikut adalah oven yang digunakan untuk sterilisasi panas kering. Pertama-tama tekan tombol on. Kemudian set suhu sesuai dengan suhu yang kita perlukan. Dengan cara tekan tombol set, lalu putar sampai suhu yang diinginkan. Tunggu sampai suhunya naik mencapai 160 derajat Celcius. Setelah suhunya sesuai, bahan-bahan yang akan disterilisasi dimasukkan ke dalam oven. Di antaranya ada minyak yang bersifat termostabil. Kemudian ada serbuk yang bersifat termostabil. Sterilisasi ini dilakukan selama kurang lebih 1-2 jam. Ketiga, akan dijelaskan mengenai sterilisasi radiasi
dengan menggunakan radiasi elektromagnetik dan radiasi pengion. Apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman bila mendengar kata radiasi? Hulk? Hulk yang menjadi besar dan berwarna hijau ketika terkena radiasi? Bukan. Jadi, radiasi yang dibahas di sini adalah radiasi yang digunakan untuk sterilisasi sediaan farmasi. Jadi, radiasi dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu elektromagnetik seperti sinar gamma, X-rays, ultraviolet, infrared, microwave, dan visible light. Nah, yang kedua yaitu partikulat seperti sinar alfa, sinar beta, neutron, dan proton. Nah, dari kedua tipe radiasi tersebut, yang dapat digunakan untuk sterilisasi sediaan farmasi adalah sinar gamma dan sinar beta yang merupakan bentuk dari radiasi pengion. Sinar radiasi menyebabkan mutasi pada mikroorganisme yang kemudian menghasilkan zat kimia baru yang mampu menghancurkan DNA dan komponen vital lainnya seperti RNA, enzim, dan membran sel. Kehancuran ini menyebabkan error pada sintesis protein dan dapat pula terjadi kerusakan pada gula dan basa. Nah, contoh sediaan yang disterilisasi dengan radiasi adalah plastik wound dressing, benang jahit operasi, siring, dan rubber gloves. Keuntungan sterilisasi dengan menggunakan radiasi adalah tidak menyebabkan peningkatan temperatur atau cold sterilization, sehingga dapat digunakan untuk mensterilisasi bahan yang tidak tahan panas. Sedangkan untuk kekurangan sterilisasi dengan menggunakan radiasi, yaitu membutuhkan alat yang sudah sangat terspesialisasi dan efek buruk iradiasi terhadap produk dan kemasannya. Sinar yang paling populer di telinga kita adalah sinar ultraviolet. Sinar ini paling sering digunakan di laboratorium untuk disinfektan permukaan, contohnya pada isolator dan safety cabinet. Selain itu, sinar ini juga sering digunakan untuk mensterilisasi air minum. Namun, sinar ultraviolet tidak digunakan untuk sterilisasi produk farmaseutika karena memiliki daya penetrasi yang rendah dan absorpsi pada kaca maupun plastik. Keempat, akan dijelaskan mengenai sterilisasi gas. Teman-teman, apa sih yang ada di pikiran teman-teman jika mendengar kata gas? Gas LPG? Bukan. Jadi, gas yang digunakan dalam proses sterilisasi yaitu gas yang berfungsi sebagai biosida kimia. Jadi, sterilisasi gas ini dapat digolongkan menjadi dua berdasarkan aksinya. Yang pertama yaitu alkylating gas, dan yang kedua yaitu oxidizing gas. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke golongan gas yang pertama, yaitu alkylating gas. Jadi salah satu gas yang beraksi secara alkilasi dengan target adalah gas etilen oksida. Jadi etilen oksida merupakan gas yang paling umum digunakan karena memiliki sifat bakteriosida, fungisida, virusida, sporisida, dan protozoasida. Nah, etilen oksida ini merupakan gas yang paling umum digunakan. Namun, zat ini juga memiliki sifat toksik, mutagenik, dan karsinogenik, sehingga bukan metode sterilisasi yang populer digunakan. Etilen oksida ini akan berikatan kovalen dengan daerah nukleofilik dari DNA basa purin, sehingga menyebabkan kerusakan asam nukleat pada sel virus, bakteri, maupun mikroorganisme lainnya. Golongan gas yang kedua yaitu oxidizing gas. Salah satu gas yang beraksi secara oksidasi dengan target adalah ozon. Ozon merupakan gas yang efektif, tetapi memiliki kontrol kelembapan yang kompleks dan masalah korosi.
Nah, ketika ozon kontak dengan bakteri, satu atom oksigen akan melepaskan diri dan mengoksidasi pelindung protein bagian luar, yaitu fosfolipid dan lipoprotein. Kemudian, atom oksigen yang lain akan berubah menjadi gas oksigen yang menyebabkan kebocoran pada sitoplasma. Akibatnya, membran sel dan dinding bagian luar sel bakteri akan hancur dan bakteri akan mengalami kematian. Contoh sediaan yang disterilisasi dengan gas yaitu perlengkapan medis dan operasi seperti kateter, jarum, adhesive dressing, rubber gloves, infusion giving set, siring pada kemasan akhir yang sudah siap didistribusi, sediaan enzim yang tidak tahan pemanasan, antibiotik tertentu, dan obat-obat tertentu yang bersifat termolabil. Kelima akan dijelaskan mengenai sterilisasi filtrasi. Langkah pertama, buka kemasan spuit injeksi. Keluarkan spuit dan letakkan di bagian bersih. Buka penutup jarum dan ambil sediaan dari dalam Erlenmeyer sesuai kebutuhan. Pastikan hanya ujung jarum yang tercelup ke dalam Erlenmeyer. Tutup kembali jarum. Panaskan pinset. Dan buka pembungkus filter holder dengan menggunakan pinset. Pastikan posisi ulir dari filter holder berada di bagian atas. Pasang filter holder pada ujung spuit injeksi tanpa memegang langsung filter holder. Panaskan wadah sediaan dan lakukan sterilisasi filtrasi dengan menekan spuit injeksi. Lepas kembali filter holder dan masukkan ke dalam pembungkus. Tutup wadah sediaan dengan rapat. Matikan bunsen dan bersihkan laminar airflow dari peralatan yang telah digunakan. Letakkan seluruh peralatan yang telah digunakan ke dalam passbox. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.